Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua, kembali lagi di Kandang Budi Luhur. Nah, teman-teman, di tema kedua ini masih bersama Ustadz Sufyan ya di Suket Ijo Farm. Di tema kedua di Suket Ijo Farm masih bersama Ustadz Sufyan. Kita mau bahas tentang tadi, teman-teman, pentingnya berserikat komunitas jaringan dalam beternak. Ya. Kita tahu bahwa pemula kan, saya juga merasa dulu alhamdulillah kan langsung hubungi inisiatif nyari dan langsung menghubungi Ustadz dan langsung masuk komunitas ya, PPKD. Dan langsung viral ya. Kalau itu langsung viral, efek media itu memang luar biasa. Luar biasa. Itulah manfaatnya. Itulah kalau kita bisa memanfaatkan media secara baik. Sama komunitas itu penting tadi. Supportnya luar biasa. Nah, balik lagi dulu kan waktu memulai berat, seolah-olah beternak itu susah. Betul. Ya. Aduh, buat kandang nih kayak gimana, salah atau enggak gitu ya. Terus pakannya cari di mana, obat-obatannya kayak gimana, bakalannya beli di mana, pasarnya ada di mana aja. Nah, setelah itu memahami, setelah gabung komunitas itu penting betul. Nah, Ustadz sebagai ketua PPKDI juga mohon izin juga buat anggota PPKDI ya, izin mewawancarai beliau gitu. Nah, share dong tentang pentingnya tadi jaringan silaturahim komunitas dalam bisnis peternakan kambing domba ini. Ya. Jadi gini, awal kegelisahan saya dulu ketika awal beternak itu, saya tidak tahu harus belajar dari mana. Cuma baca-baca itu kan yang saya dapatkan kan pengetahuan saja. Praktek lihat di lapangannya kan saya belum. Itu pertama, kegelisahan akan pengetahuan. Kemudian kegelisahan yang kedua adalah ketika pemasaran. Begitu nanti saya punya ternak, kalau kemudian ternak itu saya pasarkan kepada broker atau belante, menurut saya tidak mengesampingkan ini ya. Kadang image yang saya dapatkan itu begini, yang butuh jual kan saya peternak. Kalau kemudian pembeli itu hanya punya asumsi yang butuh kan sampean, saya kan pokoknya tawaran saya sekian. Nah, kalau itu kemudian tidak ada perimbangan masing-masing menghargai jasa peternak, kadangkala harga kan dipermainkan. Betul. Nah, maka kemudian itu awal kegelisahan saya dan beberapa teman-teman yang awalnya dulu di Facebook itu, yuk kita ketemu ngobrol kopdar atau jumpa darat untuk sekedar sharing pengalaman peternak. Pertama tujuannya itu. Nah, waktu berjalan akhirnya diikuti dengan kopdar kedua, pertemuan kedua, semakin banyak kawan pesertanya. Ini ngobrol-ngobrol mulai bagaimana beternak, bagaimana pakan, bagaimana itu, dari awalnya 7 orang menjadi 21 orang kalau nggak salah. Akhirnya wis kita bikin komunitas saja, paguyuban. Nah, akhirnya kemudian muncul yang namanya PPKD. Nah, tujuan utama berorganisasi itu apa toh? Penting nggak toh berorganisasi? Menurut saya kalau kita beternak hari ini kok tidak berorganisasi, tidak berkomunitas, rugi, sangat-sangat rugi. Karena apa? Itu poin pertama. Poin penting itu. Beternak itu harus berjamaah. Ya. Uang sholat berjamaah aja lebih utama kok daripada sholat yang sendirian, apalagi dalam berkomunitas, dalam beternak. Manfaatnya apa toh? Pertama kita bisa mendapatkan network jaringan. Bisa mendapatkan partnership. Ya, itu penting. Begitu kita sudah tidak punya itu, kita mau beli bakalan, tidak punya pengetahuan tentang bakalan yang baik, bagaimana harga bakalan seberapa, kan yang rugi kita taunya kemudian beli jogrok. Nah, itu jadi masalah. Kalau padahal yang kita kembangkan beli saja yang kiloan. Nah, itu loh. Begitu ada jaringan, oh kita beli bakalan dari situ sudah ditetapkan oleh organisasi, harganya sekian, pakannya juga sekian. Beli dari tempat organisasi harganya bisa terkontrol, karena kalau beli banyak itu konslet akan lebih murah karena produksinya massal. Tapi kalau kita sudah kandang sendirian, ternak sedikit, bikin konsentrat kok mau bikin sendiri, wis pasti harganya jauh lebih mahal. Nah, pasti loss. Ya, lossnya banyak. Jaringan juga akan diuntungkan dengan jualnya itu nanti ke sana. Gitu loh. Itu yang sudah ke jaringannya ya. Yang awal-awal itu adalah ilmunya. Begitu kita tidak punya organisasi,
dapatnya cuma misalnya ya oke lah, sekarang YouTube ada, sekarang website ada, tapi kan pengamatan langsung di lapangan kan tidak bisa. Penting banyaknya anggota di komunitas itu bisa menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan seseorang untuk benchmarking peternakan dia. Jadi kan mau bikin, baru bikin ya. Peternakan saya mau seperti apa sih? Mau kayak Ustaz Sufyan. Nah, gitu. Oke, sudah punya gambaran sana. Benchmarking jenengan pasti yang akan jenengan lakukan adalah pertama ke tempat saya. Dilihat, oh makanya gini, oh kandangnya seperti ini, oh anak kandangnya yang dilakukan ini. Tidak mungkin jenengan hanya berkiblat pada saya saja. Pasti akan membandingkan, wah ini kudu tak bandingkan dengan yang lain. Bandingkan lagi dengan peternak B yang sama-sama anggota komunitas itu. Ditanya-tanya kan enak kalau sudah menjadi anggota. Oke, oh ini begini. Terus makin jenengan akhirnya amati, tiru, modifikasi. Itu penting bagi peternak-peternak pemula untuk bisa melakukan benchmarking. Karena apa? Tanpa itu kemudian peternak hanya sekedar menjalankan saja rutinitas, yang penting ini hidup ternak saya, kita tidak pernah punya capaian. Kemudian juga positioningnya mau seperti apa? Oh kalau di sana itu breeding, oh kalau di sana fattening, oh kalau di sana juga fattening. Wah saya mau breeding lah, breeding saya yang seperti apa? Kan harus jelas positioningnya. Di sana breeding kambing ekor tipis, di sana breeding domba Garut, oh di sana breeding gibas. Nah, yang belum ada, saya mau breeding kambing perah atau merino, yang itu kan penting. Positioning itu menentukan itu. Kalau kita sudah dalam sebuah komunitas enak menentukan itu, tapi kalau kita tidak dalam komunitas, wes aku pakai penggemukan, wes tanpa ilmu, tanpa jaringan, tanpa positioning yang jelas, bingung lagi. Besok masak ini kemana? Nah, terus wah ternyata kono lu HP hasilnya daripada saya. Lo itulah itu. Kemudian ilmu jelas ya, sharing. Kalau kita bertemu bareng-bareng ngumpul, kita seringkali mengadakan pertukaran atau ada kegiatan-kegiatan sharing pengalaman di breeding lah, di susu lah, bagaimana bikin fermentasi, bagaimana bikin complete feed, bagaimana menghitung langsung pakan yang baik, bagaimana sistem pengemukan yang baik. Kalau kita bareng-bareng ngumpul kan ada sharing. Ya, belum lagi kalau misal ada kendala. Di tempat saya itu kok setiap anakan itu kok seringkali mati ya. Anakan kambing perah misalnya. Ini kenapa ya? Nah itu dia sendirian, terus bingung. Paling yang diundang dokter hewan. Dokter hewan dicicani saja. Ya kalau dia tahu latar belakang sebelum-sebelumnya. Kalau enggak, nah kalau pakainya komunitas, kita teman-temannya akhirnya sharing semua. Oh dipakan bisa saja nih. Pakannya apa wae Pak? Pakannya iki. Oh pakan itu. Oh kira-kira ora. Minumnya apa wae Pak? Dikasih mineral enggak Pak? Nah itu loh. Akhirnya kan banyak sharing, banyak masukan, banyak oh mungkin ini Pak. Baru setelah itu dikompilasi dengan dokter hewan. Nah itu. Kemudian juga setelah itu komunikasi antar teman. Ada teman berarti ada yang diajak curhat. Waduh susah ini, anakan saya ini kok nggak bisa tumbuh bagus. Waduh susah ini, pertumbuhan penggemukan saya kok nggak bisa maksimal nih. Nah itulah, ada komunikasi, networking, ada jaringan itu kan, networking, ada partnership. Nah, bagaimanapun juga banyak teman, banyak silaturahim, banyak rekanan, banyak kenalan, itu bisa mendatangkan rezeki, memperpanjang umur, ya toh. Nah, kemudian membanyakkan manfaat. Sombong ngerti kenal banyak orang, tahu-tahu oke lah, nggonmu apik-apik, lahanmu masih luas, saya tanam investasi di tempat sampean ya. Siapa yang juga kayak gitu? Kadang kita tidak berpikir bahwa nyari teman itu untuk mendatangkan investasi loh. Gitu loh. Tahu-tahu ada yang datang kepada kita, begitu ada orang datang, loh, anggur dene nggonmu iki peternakannya hasil penggemukannya bagus-bagus. Kandangnya sih kosong. Nek aku nitip wis same. Nah, itu kan rezeki. Itulah manfaat dari komunitas. Akhirnya kan begitu. Islam juga sudah mengajarkan. Sudah diajarkan, tinggal itu menjadi aplikasi bagi kita selaku umat. Siap. Jadi kegelisahannya banyak tadi. Betul. 27 orang di PPKDY. Ini tahun keberapa tuh? Ini tahun ke mulai 2015.
ketua pertama Pak Didi. Pak Didi, saya waktu itu sekjen. Salam hormat juga buat Pak Didi. Yeah. Insya Allah nanti pada Lebaran di sana. Kemudian Ustadz sekjen dan sekarang Ustadz giliran. Jadi 4 tahun nanti giliran. Habis saya harus ada yang lain lagi biar semua merasakan bagaimana kemudian menjalankan sebuah organisasi. Kita tidak usah dua kali, satu kali giliran, satu kali nanti disengguyung bareng-bareng gitu. Tapi tadi asik ya Tete. Artinya buat pemula ini sangat luar biasa. Ya. Memotong segala macam dana belajar, biaya belajar yang begitu besar karena kematian, kesalahan lainnya dia terpotong. Kemudian tadi pakan langsung dapat pakan yang baik. Harga terkontrol. Kemudian supplier kalau sama organisasi nggak mungkin macam-macam. Ya jelas. Kalau bakalan. Ya betul. Ya kan? Tidak makan main jogrok. Nggak bakal main-main. Kemudian untuk jualnya, kalau kita ketemunya punya sendirian, nggak punya market, nggak punya yang diarahkan oleh teman-teman yang lain, akhirnya ketemunya jualnya ke Belante. Kadangkala nggih nyuwun sewu, kadangkala jadinya harga itu tidak sesuai target yang kita inginkan. Tapi kalau kita berjamaah, punya populasi yang banyak, harga kan bisa kita patok. Sekarang bakalan harganya sekian. Terus jualnya di berapa Pak? Ya minimal kalau bisa di angka sekian. Kita kan bisa penetrasi pasar di situ. Penetapan harga juga dilakukan. Jadi jangan sampai anggota juga mengalami kerugian. Betul. Oh ini luar biasa teman-teman, banyak sekali dampak manfaat dari berorganisasi. Perserikatan Peternak Kambing Domba Yogyakarta sejak 2015 di Jogja, PPKD. Di nasional ada apa tuh? Ada HPDKI sebenarnya. Kita juga menjadi bagian dari HPDKI. PPKDI juga menjadi bagian dari HPDKI karena PPKD itu sebenarnya skupnya Jogja dan sekitarnya saja gitu. Kalau secara setiap wilayah ada. Solo Raya ada sendiri. Ada sendiri, itu HPDKI ada sendiri. Di luar di Sumatera juga ada. HPDKI. Jadi buat teman-teman kalau mau cari komunitas, yang paling dekat apa? Yang paling dekat apa? Manfaatkan itu. Kalau misalnya nggak tahu, ya tanya ke kita, nanti kita rekomendasikan. Ya, bisa juga menghubungi Ustaz Sufyan. Share kontak juga tadi. Kontak saya di 0877 393 21732. Oke, teman-teman kalau yang di luar di luar Jogja, pengen tahu komunitasnya apa, nggak tahu carinya gimana, bisa hubungi beliau, nanti dihubungkan. Siap. Karena tadi ada HPDKI. HPDKI HPDKI itu se-Indonesia itu. Se-Indonesia itu nasional. Itu manfaatnya apa buat peternak nih? Sebenarnya ya banyak sekali tadi seperti yang saya gambarkan di depan. Selain itu setidaknya kalau kita secara nasional itu justru sebenarnya menjadi peran dan bagian dari kita untuk mensupport kebutuhan protein secara nasional ya. Nah, kalau kita banyak dan itu terorganisir dengan baik, itu kan membantu pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan itu sebenarnya. Dalam rangka merapikan barisan. Betul. Jadi mengukur kekuatan. Betul, gitu loh. Tapi kemungkinan nggak sih, kita ini udah berorganisasi, udah kuat nih. Gitu. Tapi nasib peternak kambing domba ini kayak sapi, diserang dengan impor. Nah, inilah sebenarnya menjadi kekhawatiran juga ya. Kekhawatiran. Untungnya di domba dan kambing itu belum ada itu. Belum ada pemain-pemain. Tapi besar. Ada nggak nih ke depan kira-kira? Saya kira kalau potensi marginnya tetap dilihat besar, mungkin bisa jadi ada. Lah ini kekhawatiran juga. Maka dari itu kalau kita sejak awal sudah berjamaah, sudah besar, kita bisa menahan laju itu sebenarnya. Kalau kita kuat secara berjamaah, populasi kita kan besar, diuntungkan juga. Nek kita terpecah sendiri dewe tanpa kemudian memikirkan sesuatu hal yang lebih besar di atas itu semua, yaitu tadi ketakutan itu bisa jadi akan menjadi kenyataan gitu. Maka nek kemudian berjamaah, apalagi kemudian ada kooperasinya, itu akan lebih mensejahterakan sebenarnya, tujuannya kan begitu. Karena memang kalau kita nggak tahu kekuatan kita, pemerintah mau impor pun gampang aja. Betul. Jadi kalau kita HPDKI punya data nih, populasinya segini, konsumsi masih tercukupi, jangan impor dulu. Betul. Lebih didengarkan. Betul. Gitu. Jadi punya kekuatan ya, ya. Insya Allah. Selain itu, manfaat HPDKI lah nasional. Gini, ketika kita sudah skupnya lebih besar, itu kan bisa jadi nanti suatu saat kita kekurangan bahan bakalan bisa didatangkan dari daerah lain. Mungkin di sana juga repot untuk jual keluar, mau jual kemana. Itu kan menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk saling mengisi kekurangan tadi. Sharing, di tempat kami di sana
itu bahan pakan serat yang ini loh ada murah. Selama ini hanya masih dibuang-buang. Dulu kangkung kan itu begitu, masih dibuang-buang. Saya ingat betul, kangkung itu dulu harganya masih cuma 1.400 kok. Sekarang berapa? Gitu loh. Begitu ditahu ada yang memanfaatkan, itu potensi. Itulah manfaat kalau sudah dalam jangka skup antar wilayah ya. Hari ini mungkin ada yang sudah suplai dari Medan, kadang ada yang suplai dari Lampung untuk kambing. Nah, itulah kalau kita ada koneksi jaringan networking antar wilayah itu begitu. Karena juga ada, kita kan juga kenalnya dari komunitas yang ada di grup-grup Facebook di sana itu loh. Maka kemudian di sini ada potensi pakan yang dibuang. Nah, kita bisa datangkan ke sini. Nah, itu loh. Itu manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan kalau kita jaringan kita itu luas. Gitu loh. Dan HPDKI juga punya ini ya Tete, pertemuan silaturahmi nasional. Ada Silatnas setiap tahun. Silatnas setiap tahun, dulu setiap tahun. Jadi sebelum pandemi itu setiap tahun ada. Jogja pernah sekali. Itu juga membaca arah peternakan ke depan. Ya, tentu. Dan kalau kita berjamaah secara organisasi, mau tidak mau pemerintah akan memperhatikan kita. Oke. Pemerintah akan memperhatikan. Iya. Lebih terpandang. Ya, tentu ya. Baik. Tidak akan mungkin pemerintah itu nyarinya yang kecil-kecil satu persatu, tapi kalau ada wadahnya ya wadah itu yang kemudian akan diperhatikan. Oke. Siap. Oke, itu luar biasa sekali. Termasuk juga mungkin sampein ke teman-teman Kandang Budi Luhur khususnya yang berada di wilayah Yogyakarta, kalau mau gabung PPKD dan koperasi gimana sih Kak? Bisa. Kalau ada yang berkeinginan, terutama di wilayah Jogja dan sekitarnya ya, karena PPKD itu ada di wilayah Jogja dan sekitarnya, bisa menghubungi saya langsung. Atau sekretariat koperasi PPKD itu di daerah Mundusaren, atau bisa connect melalui Facebook. Di Facebooknya PPKD juga ada, ya, Perserikatan Peternak Kambing Domba Yogyakarta ya. Nanti di sana ada admin, menghubungi admin yang ada di Facebook itu bisa. Gitu. Sekjennya sekarang Mas Cahyo Dewanto, itu Mendogala Farm. Dan Mas Mahar Maharyanto wakil sekjen itu kambing merah. Kambing merah. Ya. Oke, Tat, makasih banyak Tat. Sama-sama. Terima kasih juga atas kesempatannya. Semoga video-video kita bermanfaat buat teman-teman. Jadi berjamaah itu banyak manfaat dan sudah diajarkan juga oleh Islam. Semoga teman-teman juga tidak sendirian dalam beternak, semakin kuat juga seperti Suket Ijo Farm. Doain juga Kandang Budi Luhur, Tat. Amin, mudah-mudahan terus maju. Siap. Mudah-mudahan malah justru bisa melegenda. Insyaallah. Makasih sekali lagi, Tat. Terima kasih banyak teman-teman juga. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.